Baik, selamat siang teman-teman sekalian. Selamat siang. Sekali lagi selamat siang. Selamat siang. Terima kasih untuk kesediaan teman-teman dalam sesi berbagi praktik baik ini. Di awal kegiatan ini kita akan melakukan sebuah permainan, kebetulan orang habis makan siang. Dan karena itu coba kita bangun berdiri dulu. Kita berdiri dulu. Biasanya kalau habis makan itu bawaannya mengantuk. Kalau sudah mengantuk berarti sudah kurang konsentrasi. Tadi kita mau coba untuk tetap konsen dalam sesi ini. Perintahnya adalah lakukan apa yang saya katakan, bukan yang saya lakukan. Bisa ya? Lakukan apa yang saya katakan, bukan yang saya lakukan. Yang pertama, angkat tangan kiri. Ya. Berarti betul kok, semua kiri kok. Berarti bisa, semua bisa. Tuh. Kita ulang, angkat tangan kanan. Ya, berarti masih konsen. Kita beri tepuk tangan dulu untuk semua. Baik teman-teman sekalian, di sesi berbagi praktik baik ini, sebagaimana penyampaian Bapak Kepala Sekolah di awal tadi, saya akan coba memanfaatkan waktu yang disediakan untuk saya kurang lebih 1 jam untuk memaparkan beberapa poin terkait dengan budaya positif. Dan di akhirnya kita nanti akan melakukan beberapa praktik. Kita akan praktik langsung untuk menerapkan dari apa yang nanti saya sampaikan ini. Teman-teman sekalian, mungkin kita bisa lihat ke depan. Jadi di slide yang ada di halaman pertama ini, slide pertama ini terlihat ada sebuah tampilan dengan beberapa kalimat dan beberapa gambar. Mungkin 1-2 teman yang mewakili kita bisa memilih salah satu ikon gambar yang ada di situ. Kemudian harapan-harapan yang ada di dalam diri Bapak Ibu yang berkaitan dengan gambar yang dipilih. Bisa pahami ya? Jadi di situ ada pelangi, ada buah, ada bunga, ada matahari, ada awan. Sekali lagi silakan teman-teman memilih salah satu dari sekian gambar tersebut dan apa harapan yang terkandung di dalam gambar yang dipilih berkaitan dengan diri Bapak Ibu. Silakan. Baik, terima kasih. Kalau saya memilih matahari, tidak berubah Bapak. Nah, kenapa saya memilih matahari? Karena saya mau seperti matahari yang tidak pernah lelah dan memberikan yang terbaik untuk semua yang membutuhkan. Seperti itu. Iya, luar biasa. Terima kasih. Kita akan masuk dalam penyampaian gambaran umum materi. Ya, teman-teman sekalian, judul dari praktik baik yang akan saya bagikan ini adalah budaya positif dengan ada 3 tujuan yang sengaja saya taruh di situ. Yang pertama, peserta dapat memahami apa itu budaya positif. Yang kedua, peserta dapat mengenal dan memahami strategi mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, peserta mampu menerapkan strategi penumbuhan budaya positif di sekolah. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut tadi, kita akan membahasnya menjadi dari 2 bagian penting atau 2 topik bahasan, yaitu yang pertama makna budaya positif dan yang kedua strategi penerapan budaya positif di sekolah. Ini ada pertanyaan tematik. Pertama, bisa nanti teman-teman ada keterwakilan yang menyampaikan jawaban. Apakah Bapak Ibu guru memiliki kewajiban untuk mengontrol perilaku murid-murid di sekolah? Bisa dijawab langsung. Memiliki atau tidak? Memiliki. Benar bahwa kita sebagai guru memiliki kewajiban untuk mengontrol perilaku murid-murid kita di sekolah. Pertanyaan lanjutannya, bagaimana cara Bapak Ibu melakukan hal tersebut? Nah, dari hal yang dilakukan tadi, setelah anak itu ditegur, apakah ada dampak yang terjadi? Mungkin Ibu bisa gambarkan. Ada dampaknya, tetapi mereka hanya sekedar merasa takut. Tetapi perubahan secara signifikan untuk menjadi lebih baik itu tidak ada. Jadi istilahnya mereka akan melakukan tugas tanggung jawab mereka kalau ada
tidak ada kesadaran diri untuk melakukannya, Bapak. Baik, terima kasih. Oke. Selanjutnya menurut Bapak Ibu, apakah hal yang sudah dilakukan tersebut sudah tepat atau belum? Kalau menurut saya belum tepat, Menurut Bapak. Ibu belum tepat. Oke. Nah, kalau belum tepat, apa yang harus Bapak Ibu lakukan ke depannya? Baik, Bapak. Kalau menurut saya, mungkin dengan cara yang awalnya saya lakukan dengan menegur mereka secara keras, baik menggunakan bahasa verbal maupun non-verbal, mungkin itu harus dirubah. Mungkin bisa kita membangun suatu kesepakatan bersama dengan peserta didik yang memang kita harus sama-sama, kalau sudah sepakat berarti sudah siap untuk melakukan itu dengan kalau memang ada pelanggaran yang dilakukan berarti harus ada sanksinya yang tidak kepada tindakan kekerasan non-verbal. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu. Luar biasa. Ibu Priscila telah membantu membuka cakrawala berpikir kita tentang bagaimana upaya guru mengontrol murid. Ada beberapa kata kunci yang saya dapatkan di situ. Yang pertama ada kata hukuman, ada kata kesepakatan, ada kata konsekuensi, tadi Ibu sempat bilang. Nah, kata-kata kunci itulah yang menjadi intisari dari budaya positif ini. Nanti kita akan lihat pada slide berikut. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana terlihat di slide, budaya positif itu adalah perwujudan penerapan nilai-nilai kebajikan universal di suatu lingkungan sekolah. Nah, ini kan kita bicara di sekolah, jadi kita batasi di sekolah. Sebenarnya budaya positif ini kan bisa di rumah, bisa di mana saja. Tapi kita sebagai guru, karena kita punya rumah itu di sekolah, selain di rumah, maka kita lebih persempit di wilayah lingkungan sekolah. Nah, kita lihat sekali lagi, budaya positif adalah perwujudan penerapan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu yang seperti apa? Jadi nilai-nilai kebajikan yaitu seperti menghormati orang. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu artinya nilai-nilai yang diterima oleh semua orang. Begitu, entah dia dari agama mana, suku mana, golongan mana, tetap nilai hormati orang ya, semua agama ajarkan itu, semua suku ajarkan itu, hormati orang, semua kampung ajarkan itu. Begitu. Ya, itu salah satu contoh nilai universal. Jadi nilai-nilai yang dipegang dan diterima secara umum. Budaya positif dimulai dari perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, jadi apa yang tadi sudah digambarkan oleh Ibu Kris dalam pertanyaan teman tadi itu menggambarkan sebuah paradigma lama, sebuah paradigma lama dalam upaya mengontrol perilaku murid-murid kita. Begitu. Nah, melalui budaya positif ini kita punya suatu kesepahaman bersama bahwa paradigma tentang bagaimana mengontrol murid ini kita harus berubah. Cara berubahnya seperti apa? Kita akan lihat nanti. Dalam teori kontrol itu dinyatakan bahwa setiap perilaku manusia memiliki tujuan tertentu. Jadi maksudnya siswa itu misalnya dia bikin dia punya teman menangis, lalu dia tertawa. Dia bikin teman menangis itu dia punya alasan ada. Ada satu kebutuhan yang dia ingin capai ketika dia membuat itu teman menangis, yaitu kesenangan. Begitu. Ketika dia buat teman menangis, dia merasa senang, walaupun itu hal yang salah. Nah, tetapi prinsipnya adalah setiap perilaku baik positif maupun negatif itu ada tujuan. Tidak mungkin siswa melakukan sesuatu tanpa tujuan, itu tidak mungkin. Termasuk dia tidak mengerjakan PR, itu ada tujuan. Nah, tujuannya itu diseputar 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti sebentar kita lihat. Jadi sekali lagi, tiap tindakan yang siswa lakukan, baik hal yang positif, terutama hal yang negatif, itu memiliki suatu tujuan, yaitu bagaimana cara dia memenuhi dia punya 5 kebutuhan dasar.
Jadi selama ini kecenderungan kita ketika anak itu tidak mengerjakan PR, kita kan selalu memberikan pertanyaan interrogatif. Kenapa tidak kerja PR? Ini PR sudah sekian lama. Nah, lewat budaya positif ini, kita diarahkan untuk tidak fokus ke dia punya kesalahan itu. Begitu. Tetapi kita mengarahkan murid untuk melihat ada nilai apa yang belum dia terapkan ketika dia tidak kerja PNJ. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan penumbuhan budaya positif di sekolah. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga itu keyakinan kelas. Yang keempat, keutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima itu 5 posisi kontrol, dan yang keenam itu segitiga restitusi. Nanti dari ke-6 poin ini kita akan lebih menitik beratkan ke poin ketiga dan ke-6, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah teman-teman sekalian, keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang, suku, negara, bangsa maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Nanti sebentar dalam praktik kita akan coba gali. Pembentukan keyakinan kelas dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah yang sistematis. Nah, ini yang mungkin kita akan bahas. Dan karena itu di sini sudah saya siapkan format. Sebelumnya saya pakai dulu supaya kita langsung praktek dulu. Baik teman-teman, ini kita langsung praktek dulu. Baik, terima kasih kesempatan saya. Saya punya kalimat peraturan itu mengerjakan PR harus tepat waktu. Terus kalimat kesepakatannya itu kerja PR tepat waktu. Nilainya itu menghargai waktu. Tampak seperti itu kerjakan PR tepat waktu, tidak tampak seperti itu kerjakan PR tidak tepat waktu. Ya seperti itu. Kalau tugas guru ya mengerjakan PR bersama dan menyampaikan kepada murid. Di sini saya menulis kalimat peraturan peserta didik harus memperhatikan kebersihan dan kerapian kelas. Kalimat kesepakatannya, kebersihan dan kerapian kelas adalah tanggung jawab semua peserta didik. Kemudian nilai yang muncul di sini adalah nilai tanggung jawab dan tampak seperti semua siswa harus bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kerapian kelas. Tidak tampak seperti tidak semua siswa bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas setiap hari. Kemudian tugas guru adalah mengontrol dan mengecek tugas peserta didik dalam membersihkan kelas setiap hari, dan tugas murid adalah membersihkan dan merapikan kelas setiap hari. Terima kasih. Baik teman-teman sekalian, jadi ini langkah pertama untuk kita membuat suatu keyakinan kelas. Ini formatnya. Setelah kita mengisi format-format seperti ini, nanti nilai-nilai yang ada itu kita buatkan dalam bentuk satu poster, kemudian ditandatangani oleh seluruh siswa. Baik teman-teman sekalian, kita bisa melihat di tampilan slide yang ada. Jadi segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini menurut seorang pakar pendidikan dari namanya di buku tahun 2004. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, mari kita lihat satu kasus, dan setelah kasus ini kita lihat dia punya skenario, kita akan pakai. Nah teman-teman, ada satu kasus dengan skenario seperti berikut. Pada saat jam istirahat, Pak Yernias mendapatkan laporan dari seorang siswa Estefanus namanya, yang mengatakan bahwa siswa atas nama Paulina sedang menangis di ruang kelas.
Setelah mendekati Paulina, Pak Yernias menemukan informasi terkait hal yang menyebabkan Paulina menangis karena diejek temannya. Dina karena sepatunya jelek, sudah sobek pada beberapa bagian. Pak Yernias kemudian mengonfirmasi hal tersebut dengan memanggil Dina ke ruangannya. Dalam menghadapi Dina, Pak Yernias menerapkan segitiga restitusi dengan langkah-langkah. Yang pertama, mengeluarkan identitas, selanjutnya memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, adapun nilai kebajikan yang ingin dicapai lewat praktik segitiga restitusi terhadap kasus yang dialami oleh Dina ini adalah menghargai orang lain. Oh, di mana? Di dalam kelas, Pak. Oh, iya, nanti Bapak lihat. Ya, Pak. Tadi Bapak dengar bilang Dina ini Paulina ada menangis. Iya. Kenapa? Kamu bilang harus selalu bohong. Siapa yang ganggu? Dina. Iya. Dina yang ganggu. Iya. Kalau tidak apa-apa, nanti Bapak panggil Dina di ruangan Bapak omongin baik. Jadi berarti benar sudah ya. Panggil Dina masuk dulu. Dina. Bapak ini ya, Pak. Ya, selamat siang Dina. Bagaimana? Bapak Eko? Ada istirahat tapi Bapak panggil. Dina tahu Bapak panggil itu apa? Kenapa? Wah, tadi ada informasi yang Bapak dengar yang istirahat itu kebetulan ada teman yang menangis. Paulina ada teman kelas. Setelah Bapak tanya ternyata katanya Dina yang ganggu, sudah bisa uang dia yang menangis. Betul begitu kok? Baik, mungkin Dina punya alasan kenapa harus membunuh terhadap Paulina. Bagaimana? Kamu pada teman yang diam-diam saja dari sedang. Namun pada sepatu bolong dari sedang. Baik. Ketika ganggu teman seperti itu, bagaimana perasaan Dina? Dina merasa bagaimana? Dina senang atau Dina senang? Nah, mungkin ada cara lain yang bisa Ibu Dina buat supaya bisa merasa senang. Tidak harus ganggu orang lain. Pasti ada cara lain. Tapi Bapak mau katakan bahwa semua orang itu pernah buat salah. Begitu. Semua orang itu pernah buat salah, termasuk Bapak yang omongin juga sering berbuat salah. Dan sekarang Bapak panggil Dina masuk ini tidak bermaksud untuk mau menghukum Dina atau mau mencari-cari kesalahan Dina, tetapi Bapak hanya mau supaya Dina bisa memperbaiki hubungan dengan teman Paulina. Dina masih ingat kita punya keyakinan kelas? Masih. Ya. Mungkin ada 1-2 nilai dalam keyakinan itu yang mungkin Dina sudah lalai saat teman Paulina. Nilai apa itu? Berarti dengan membuat Paulina menangis, Dina sudah tidak menghargai Paulina. Nah, sekarang menurut Dina apa yang harus Dina lakukan supaya untuk memperbaiki hubungan dengan teman Paulina? Kalau setelah minta maaf, bagaimana nanti ke depan Dina mau jadi orang yang seperti apa? Jadi anak yang baik dan saya tidak terulang. Tidak terulang lagi. Apakah Dina mau menghargai teman-teman di kelas? Apakah Dina tidak lagi lihat teman-teman punya kekurangan itu sebagai bahan untuk ganggu-ganggu? Berarti Dina sudah mencari Bapak yakin Dina anak yang baik, Dina anak yang luar biasa, Dina anak yang mau berubah, dan Bapak memberi penghargaan tadi itu. Sekarang sudah selesai, jadi Dina masih ada jam istirahat, bisa di kelas, mungkin Paulina masih ada di kelas, pergi pegang-pegangan nanti. Terima kasih Dina. Baik teman-teman sekalian, terima kasih luar biasa. Kita telah melewati sesi praktik pembuatan atau pembentukan keyakinan kelas dan praktik segitiga restitusi. Walaupun belum sepenuhnya
dikatakan baik, tetapi paling tidak kita sudah memulai untuk praktik baik ini. Harapannya di kelas masing-masing Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa memulainya. Intinya adalah bahwa dalam setiap perilaku yang dilakukan oleh anak memiliki tujuan masing-masing, dan tugas kita sebagai guru bagaimana kita bisa memahami kondisi anak tersebut, kita bisa mengetahui apa nilai atau apa kebutuhan yang ingin dia capai lewat tindakan yang dia lakukan itu, sehingga menolong kita untuk membimbing dia bisa menemukan solusi terbaik dari setiap persoalan yang dialami oleh setiap murid. Terima kasih atas keterlibatan teman-teman sekalian dalam praktik baik ini. Kesempatan ini saya serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sedikit penguatan atau arahan kepada teman-teman dan terkhususnya secara pribadi dalam tugas-tugas ini bisa lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Iri. Beri aplaus Bapak Iri dulu. Ya, luar biasa ya. Ya, jadi baik teman-teman yang saya hormati dan teman-teman yang hebat semua. Budaya positif atau disiplin positif ini memang sudah wajib untuk kita terapkan di sekolah. Wajib. Apalagi sekolah penggerak. Sekolah penggerak, karena memang kita diminta untuk melakukan pembelajaran itu yang humanis, artinya yang ya melihat kebutuhan anak itu sesuai dengan dia punya kodrat. Jadi memang selama ini mungkin kita mengajar, kita lebih mementingkan ego kita sebagai guru, sehingga ada bahasa kasar apa semua itu kita duluan kepada anak-anak. Nah, karena kita merasa bahwa kita guru, jadi pokoknya anak harus ikut kita mau. Tapi di era 4.0 dan society 5G ini, itu kita diminta untuk lebih melihat kebutuhan peserta didik. Nah, disiplin positif atau budaya positif ini memang sangat baik, sangat bagus untuk kita guru di era ini. Apalagi sebagai sekolah penggerak. Di sana orang tahu bahwa sekolah penggerak itu berarti di sana pelayanan terhadap anak-anak itu lebih baik, lebih bagus. Kata-kata yang membuli, bahasa kasar itu tidak ada. Nah, itu gambarannya ke sana. Sehingga saya tadi begitu pagi di WA oleh Bapak Iri, posisi saya di Takalela. Sementara WA Pak Vincent izin ini anak perempuan di rumah sakit. Beliau bilang, Bapak saya sisi materi, saya bilang saya sangat sepakat karena itu hal yang bagus untuk dibagikan kepada kami semua. Nah, dalam kaitan dengan budaya positif ini juga nanti tidak terlepas juga dengan pendidikan inklusif yang menghargai setiap kekurangan daripada peserta didik. Karena itu saya rasa ini momen yang sangat penting dan itu perlu kita apresiasi. Kita perlu mendukung penuh kegiatan ini, terutama dalam pelaksanaan kita di sekolah penggerak. Terus Bapak Guru, Bapak Yeri juga selaku seorang CGP yang nanti 6 bulan ya Bapak? 6 bulan kemudian sudah jadi guru penggerak. Berarti kita sudah semakin solid di sekolah ini. Ya, harapan saya juga lewat kesempatan ini saya mau sampaikan kepada teman-teman supaya di angkatan 11 sudah buka Bapak ya, guru penggerak. Sudah tutup. Jangan sampai ada angkatan 12 teman-teman harap bisa ikut. Kalau misalnya kita di sekolah ini hampir 3-4 guru sudah guru penggerak, bahkan bisa lebih banyak lagi, itu sudah bagus sekali. Tapi kita sudah punya pemahaman yang sama dan tinggal kita jalani saja program ini. Nah, karena itu sekali lagi terima kasih Bapak Yeri yang sudah berbagi praktik baik ini. Saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung penuh kegiatan-kegiatan positif seperti ini untuk semakin memperkaya kasana sekolah penggerak, ya, memperkaya, sehingga tidak hanya tergambar bahwa kita sekolah penggerak orang baca begitu di media atau di surat-surat, tapi pelaksanaan dalam proses pembelajarannya juga betul-betul tergambar bahwa oh ya ini sekolah penggerak. Salah satu contohnya ini budaya positif. Ya memang selama ini mungkin kita kasar terhadap anak-anak. Tadi Ibu bilang Bapak ini berat bagi saya. Tapi ya dari sini kita diminta untuk mencoba berubah, sehingga nanti lusa kami juga akan ikut kegiatan lanjutan ini disiplin positif juga ada nanti Bapak Iri
Nanti ke depan kalau karya berikut lagi ada teman-teman lain lagi kita libatkan. Dan memang saya akan selektif kasih teman-teman yang aktif. Ya, nanti Ibu Asih juga ke depan juga bisa ikut juga lewat karya selanjutnya. Memang ada satu guru PKP, satu guru yang non PKP, itu bisa kita libatkan. Karena itu sekali lagi terima kasih Bapak Yeri, praktik-praktik yang sangat sudah membuka wawasan berpikir kita semua. Dan tentunya bukan hanya sebatas materi ini saja. Pasti ada kegiatan-kegiatan lain yang Bapak dapat dari guru penggerak. Ya, saya selaku pimpinan dan meminta Bapak selalu berbagi praktik baik ke teman-teman yang ada di sini. Ya. Barangkali dari saya seperti itu, dan sekali lagi berikan aplaus untuk Bapak Yeri. Terima kasih. Shalom. Baik, terima kasih kepada kepala sekolah yang memberikan dukungan berupa motivasi, semangat, bahkan material. Nah, teman-teman sekalian, di akhir ini ada masih 2 slide, mungkin bisa ini. Kalau ada silakan, bisa bicara. Pak Mungkin dari saya. Ya. Terima kasih. Pertanyaannya, kalau misalnya saja Bapak, kita sudah menerapkan misalnya keyakinan kelas atau segitiga tadi restitusi itu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Tetapi kalau misalnya terulang kembali, kalau peserta didik yang sama melakukan hal yang sama lagi, kira-kira kita harus seperti apa, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi prinsipnya adalah nilai. Kita terus mengejar nilai itu ada di dalam diri anak. Nah, mungkin strategi tambahannya bisa mungkin kita bangun komunikasi dengan orang tua atau berkolaborasi dengan guru lain untuk menerapkan segitiga restitusi yang sama. Itu bantuan diskusi dari teman-teman yang lain supaya pokoknya sampai kapanpun dia mengulangi kesalahan yang sama, tugas kita tetap melakukan pendekatan yang sama. Selagi anak itu masih ada di bawah bimbingan kita, itu masih tetap berlaku. Nah, intinya bahwa saya yakin tidak ada anak yang tidak bisa diubah atau tidak bisa berubah. Jadi inti dari budaya positif ini pada akhirnya dengan kita mengejar nilai, yang paling diharapkan itu adanya motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu adalah motivasi dalam diri siswa, dalam diri murid untuk bagaimana bisa berubah sendiri. Jadi tidak seperti yang Ibu sampaikan tadi, siswa mau kerja PR karena takut dihukum, takut dipukul, tidak. Itu motivasi eksternal. Nah, kalau kita masih menerapkan tadi ada beberapa bagian yang kita sempat lewat. Jadi kita masih menerapkan hukuman atau penghargaan. Anak-anak berubah, tapi hanya sebentar saja. Perubahan itu tidak akan berlangsung lama. Begitu. Jadi anak mungkin dia melakukan satu aktivitas karena dia takut dihukum, sehingga anak itu tidak bebas atau tidak merdeka dalam belajar. Itulah konsep merdeka belajar itu. Begitu. Jadi sekali lagi, selagi anak itu masih ada di dalam pengawasan kita, tugas kita adalah membimbing dia untuk menguatkan nilai-nilai itu agar tumbuh motivasi dalam dirinya untuk berubah. Target yang ingin dicapai begitu. Anak mau melakukan sesuatu karena memang ada motivasi dalam. Kalau motivasi dalam diri sudah ada, itu mau apa kondisi situasi seperti apapun pasti anak itu akan siap untuk hadapi. Mungkin demikian. Terima kasih, Pak. Ya. Masih ada yang lain mungkin? Bapak mungkin. Ini nanti akan bersentuhan langsung dengan praktiknya Bapak sebagai guru inklusi. Ya, guru inklusi itu saja. Jadi ternyata setelah masuk di dalam, saya lihat ini pemerintah merancang program-program tidak hanya sebatas merancang lalu tanpa melihat keterkaitan dari program.
semua kaitannya ada ya. Contoh macam PGP ini kita belajar. Nanti di sekolah penggerak kalau K3 besok ini kita lihat lagi proyek. Ya, Jadi tujuannya ada keterkaitan. Nah, selain yang Bapak punya maksud tadi, ya memang selain budaya positif, materi budaya positif ini ada juga banyak materi-materi yang memang perlu untuk berbagi praktik baik. Ya, yang paling pokok pertama kita itu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu beberapa bagian tadi Bapak sudah gambarkan itu. Jadi itu kita guru ini diibaratkan seperti petani. Murid itu sebagai benih dan sekolah itu sebagai lahan atau kebun. Dan ketika membaca ini, saya menjadi berpikir, oh, pemahaman seperti ini saya sudah miliki. Nah, bahkan saya sudah sering dengar dari senior-senior saya bahwa sekolah itu adalah kebunnya guru, guru sendiri itu adalah petani, dan murid itu benih. Sehingga seorang guru harus, kalau dia mau ke kebun, harus menyiapkan segala peralatan, sarana prasarana yang dia butuhkan supaya dia bisa berkebun dengan baik. Nah, guru pun begitu. Namun hal baru yang saya dapat waktu itu, saya menemukan bahwa karena murid itu benih, sehingga murid itu hanya bisa dituntut untuk bertumbuh sesuai kodrat seperti Pak Komon tadi. Seperti benih jagung ditanam hanya bisa tumbuh menjadi jagung. Tanam padi bisa bertumbuh menjadi padi. Seorang petani tidak mungkin mengharapkan dia tanam jagung tumbuh padi, tidak. Dia tanam padi tumbuh jagung, tidak. Demikian juga guru. Setiap murid itu unik, berbeda. Sehingga bagaimana kita mendampingi untuk dia bisa bertumbuh sesuai kodratnya. Nah, kalau sudah seperti itu ada kaitannya dengan pembelajaran berdifferensiasi. Jadi memang ada banyak hal-hal yang secara teori memang sudah dipelajari, mungkin pemahamannya belum begitu maksimal, tetapi dalam kesempatan berikut kita akan mencoba untuk terus berbagi praktik baik, karena itulah hal yang diharapkan dari program ini. Kalau guru CGP hanya baru merasa tergerak dan bergerak sendiri tanpa menggerakkan rekan-rekan guru lain, itu bukan CGP. Begitu. Dan saya di sini merasa sangat bersyukur karena ada teman-teman Bapak Ibu guru hebat ya, yang didampingi oleh seorang kepala sekolah yang hebat untuk bagaimana kita bisa berkolaborasi. Begitu. Dan atas kolaborasi yang baik ini kita yakin kita akan terus saling berbagi. Yang kurang dari saya teman-teman bisa isi. Demikian juga yang kurang dari teman-teman, kalau saya bisa isi, saya isi. Kalau tidak, kita akan cari solusi sama-sama. Karena itulah yang menjadi harapan saya, kekompakan, kerjasama untuk kita bersama-sama bergerak maju. Kalau tidak ada pertanyaan lain, kita masuk sesi atau slide terakhir. Sama-sama. Kita akan, sudah ya? Kita beri aplaus untuk semua.